Baik, satu cerita datang dari Ibu Damai Rina, atau mungkin dalam cerita ini akan dipanggil Ibu Rina ya. Satu pengalaman yang bahkan sampai sekarang itu konon masih terjadi dialami oleh Ibu Rina tadi. Kejadiannya sendiri itu udah sekitar 17 tahun yang lalu. Mungkin sekitar ya tahun segitulah, kawan-kawan bisa ngitung. Jadi dulu itu ada sebuah kejadian yang pernah menimpa Ibu Damai Rina tadi yang mengakibatkan dia itu mengalami, boleh dibilang kayak sesuatu yang horor, bahkan itu sampai sekarang. Dan sebelum kita lebih jauh ke dalam cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Gak lupa juga, terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Juga kawan-kawan yang udah join jadi membershipnya Lapak Horor. Terima kasih banyak semuanya. Oh iya, kalau berkenan, kawan-kawan juga boleh mampir di channel kawan-kawannya Lapak Horor ya. Ada Komat Kamit, ada Ngobrol Horor, ada Nilas Luhur juga. Ya, kalau berkenan, terima kasih banyak. Balik lagi ya, tadi ke ceritanya Ibu Rina tadi. Sebelumnya minta maaf, kalau dalam ngebawain cerita itu banyak mata meremnya. Soalnya apa, ini kebetulan dipinjemin studio baru sama kawan. Jadi masih bau cat atau apa gitu ya. Itu yang bikin mata pedes gitu. Ya udah. Ibu Rina waktu itu tuh mengalami sebuah kelumpuhan 17 tahun yang lalu, mengalami sebuah kelumpuhan, bener-bener lumpuh total badannya, didiagnosa sama dokter. Pastinya ya kayak gitu larinya ke medis dulu kan. Memang ada kerusakan, dibilangnya ya mungkin bahasa simpelnya gitu ya, kita sama-sama orang awam gitu, sarafnya gitulah. Sarafnya tuh ada yang bermasalah dan itu mengakibatkan itu tadi lumpuh total, dia nggak bisa bergerak sama sekali. Hari itu keseharian Ibu Rina ya cuman tidur-tiduran doang. Anak-anak yang tadinya ceria, suaminya yang tadinya ceria, semua kehidupannya itu berubah. Dulu banyak canda tawa di rumahnya seperti itu. Sekarang rumahnya tuh benar-benar berubah menjadi sesuatu yang angker gitu. Angker itu dalam artian begini, sunyi senyap, hampir nggak ada canda tawa gitu ya. Bener-bener ya, suram begitulah. Ya ngelihat kondisi Bu Rina yang seperti itu, nggak bisa ngapa-ngapain, bener-bener dia tuh udah nggak bisa kontrol sedikit pun. Dibilang stroke juga bukan waktu itu, katanya bukan stroke, ini bukan stroke, intinya saraf tadilah, dan itu mengakibatkan lumpuh total. Dan Bu Rina itu harus menjalani kehidupan seperti itu, lumpuh tadi kurang lebih sekitar 3 tahun. Nah, dalam kurun waktu selama 3 tahun itu ada sesuatu yang terjadi, dan inilah yang akan diceritain ke kawan-kawan semuanya. Awalnya tuh begini, dia begitu lumpuh, kan stres berat ya, kehidupan yang semuanya normal, serba baik, kali ini dia harus dihajar dengan hal seperti itu yang memaksa Bu Rina harus tiduran sehari-hari, nggak bisa ngapa-ngapain, mandiin pun dimandiin, buang air pun dibantuin, kayak gitu. Semuanya bener-bener ngandelin orang tuh, ngandelin orang banget. Bu Rina pun juga mengalami stres berat, dan waktu itu dia itu kayak terkena insomnia, bener-bener nggak bisa tidur. Dan waktu itu nggak bisa tidurnya itu dalam kurun waktu yang cukup lama, bisa 3-4 hari dia tuh nggak tidur sama sekali, bener-bener matanya tuh melek terjaga, pikirannya jalan terus, baru ngeliep sebentar misal ya belum tidur, itu udah bawaannya tuh pengen melek lagi gitu. Kenapa ya aku seperti ini, kenapa aku seperti ini, sampai akhirnya pernah di satu titik Ibu Rina itu mengalami insomnia tadi, dan durasinya itu termasuk ekstrim, termasuk parah. Sekitar 5 hari, hampir 6 hari, Ibu Rina itu nggak tidur sama sekali. Harusnya menurut kayak kesehatan seperti itu kan, itu mulai adalah
kekacauan di otak begitu ya. Jadi ada halusinasi, mungkin dia bisa mendengar. Halusinasi itu nggak cuman penglihatan doang, termasuk pendengaran kayak gitu pun juga berhalusinasi. Seolah-olah dia itu ngedengar ada suara, seolah-olah dia melihat sesuatu kayak gitu. Dan hal itu memang benar terjadi. Keinginannya Bu Rina sendiri pengen tidur. Tapi begini, awal-awal itu bisa dilawan. Lawannya ya lawan obat, minum obat tidur. Tapi ya itu tadi, kualitas orang tidur secara natural dengan, ini kata Bu Rina ya, kualitas orang tidur secara natural sama orang tidur pakai obat itu beda gitu. Pokoknya beda banget. Kalau orang tidur natural, bangun itu seger, enak. Cuman kalau pakai obat itu kayak ada sesuatu yang dipaksain gitu. Jadi nggak sempurna lah, intinya seperti itu. Hal itu pun kayak gitu dialami sama Ibu Rina. Sampai Ibu Rina tuh memutuskan begini, enggak aku kalau cuman tidur doang terus harus ngandelin obat, mau sampai kapan kayak gini? Kondisiku udah parah seperti ini, terus ditambah obat-obatan seperti itu hanya untuk bisa tidur. Hal ini tuh rasanya nggak baik, kata Bu Rina. Akhirnya dia pun memutuskan secara sepihak. Suami, anak-anaknya itu nggak ada yang tahu kalau dia itu berhenti minum obat tidur. Awalnya kan semuanya tahu ini Bu Rina itu nggak pernah tidur gitu. Dia tuh ya cuman terbaring di situ doang. Anak-anaknya hampir setiap malam itu ngecek satu persatu. Anaknya Bu Rina waktu itu ada 3 orang, perempuan semuanya, sama suaminya. Itu kalau malam itu kayak giliran gitu, ngecekin jam 11. Bu Rinanya masih kelap-kelip begini, nanti loh Bu, kamu belum tidur, kata suaminya gitu. Nanti masuk lagi, loh ibu belum tidur Bu, anaknya gantian. Jam 12, jam 1, jam 2, kayaknya hampir setiap jam mereka tuh kayak otomatis gitu. Itu nengokin Bu Rina tadi yang terkujur di sana, tapi matanya tuh masih melek. Ibu nggak bisa tidur, ibu nggak bisa tidur. Sampai akhirnya tuh tadi kan dikasih obat segala macam, dan dia pun memutuskan. Akhirnya apa? Diakalin dengan pura-pura tidur. Saat Bu Rina ngedenger ada bunyi krosek-krosek, oh itu artinya anaknya nih datang atau suaminya datang mau nengokin aku tidur atau enggak. Aku akan pura-pura tidur gini katanya. Aku cuman merem, udah nanti kalau mereka sekiranya udah pergi, nanti dia akan melek lagi begini, kelap-kelip, kelap-kelip, dan itu selalu hampir setiap hari sampai pagi. Ya sampai full gitu, sampai pagi, sampai siang, sampai malamnya lagi. Dan yang paling parah itu yang sampai 5 hari itu. Di hari kelima, hampir hari ke-6 itu, Bu Rina kan melek terus. Entah kenapa tiba-tiba dia tuh waktu itu malam itu ngedenger ada suara krosak-krosek seperti sebelumnya. Dikirain itu adalah suara anaknya gitu kan. Bu Rina agak dimeremin begini, agak ngelirik sedikit gitu. Itu siapa yang datang? Krosek, tapi kok nggak datang siapa? Apa tikus atau apa? Enggak, bukan. Ini tuh krosek-kroseknya langkah orang. Ada suara jek kayak gitu juga. Itulah, Bu Rina itu ngerasa penglihatannya sama pendengarannya itu lebih tajam. Entah ini efek halusinasi atau efek yang lain begitu ya. Tapi dia ngerasanya seperti itu. Ada bunyi sedikit aja dia tuh akan ngedenger jek. Bahkan dia udah bisa ngebedain mana langkah suaminya, mana langkah anak pertamanya, kedua, dan seterusnya. Dia tuh udah mulai bisa ngebedain. Saat didengerin secara detail malam itu, di malam ke-6 ya, dia nggak tidur. Dia ngedenger ada suara jakjuk gitu. Ini suara kaki siapa, tapi kok aku nggak kenal. Langkahnya tuh aneh. Jek. Berhenti, jek. Berhenti, jek. Temponya itu ada cepat, ada pelan, dan itu putus-putus. Ini langkahnya siapa ya? Ini siapa ya? Bu Rina pun ngelirik begini, ngebuka matanya pelan-pelan, siapa itu? Dan akhirnya sosok itu pun muncul sebentar. Ada gangguan teknis sedikit, jadi harus di stop dulu ya tadi. Itu suara apa ya tiba-tiba? Nah akhirnya Bu Rina tadi kan nengok begini, ngelirik, ngelihatlah dia itu satu sosok.
sosok anak kecil perempuan dan itu bukan anaknya. Dikiranya anaknya, tapi bajunya kok aneh, bajunya kotor seperti itu. Itu siapa? Dia berdiri di pintu. Bu Rina pun akhirnya karena udah, oh itu bukan anakku gitu ya. Bu Rina dan penasaran juga, dia pun akhirnya melek begini. Nah, Bu Rina itu masih sanggup begini, buat nengokin leher itu masih bisa. Cuman kalau udah leher ke bawah, dia itu udah bener nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nengokin begini, kamu, kowe sopo Nduk, katanya gitu. Kamu siapa Nduk? Kok berdiri di situ, di sini, mau ngapain? Kamu anaknya siapa? Kok malam-malam kesini? Ditanya seperti itu, si anak perempuan itu cuman ketawa doang. Dan ketawanya itu, suaranya beda dengan ketawa orang. Suaranya itu kayak sedikit menggema. Suara itu muter di ruangan, di kamarnya Bu Rina tadi. Ini kok aneh gitu ya, kamu siapa gitu. Kamu siapa? Nah, si anak perempuan tadi tuh ngedeket ke Mbak Rina, ke Bu Rina itu. Dia diem aja dan dia ngeliatin seperti itu dari atas sampai bawah begini sambil ketawa-ketawa terus. Anak kecil usia sekitar 9 tahun, anak perempuan, rambutnya panjang, bajunya juga panjang, kayak pakai baju tidur seperti itu, warnanya putih dan udah agak sedikit kotor, udah kusam. Dia kesana, dia merhatiin Bu Rina dan sambil ketawa, cekikak, cekikik, cekikak. Dan giginya itu loh, giginya tuh hitam-hitam kayak, ya giginya pokoknya hitam-hitam gitu loh. Giginya tuh rusak, dia kan nyengir gini kan. Cekikik, kamu mau apa gitu, kamu mau apa, kamu siapa, katanya seperti itu. Dan tiba-tiba si anak itu dari bawah, dari lantai, dia itu kayak lompat ke atas ranjang. Dan itu menurut Bu Rina ini tuh aneh, anak sekecil itu kok bisa lompat kayak gitu loh. Zep gitu ya, jelek. Kerasa si anak kecil itu jatuh, lompat turun di atas ranjangnya Bu Rina itu. Dia tuh ngerasa, kemudian si anak kecil itu kayak memposisikan diri. Bu Rina kan berbaring seperti ini, tangannya lurus, nggak bisa digerakin sama sekali. Si anak kecil dari sini tuh lompat ke sebelah kirinya Bu Rina. Kemudian dia melangkah, kakinya itu salah satunya itu berada di antara dua kakinya Bu Rina di sana. Dan si anak kecil itu begini loh, ngelonjor kayak tiduran di atasnya Bu Rina sambil ketawa-tawa. Dan anehnya Bu Rina itu istilahnya tuh, istilahnya lupa. Pokoknya dia itu ngerasa kayak ada sesuatu yang masuk ke badannya. Yang sebenarnya Bu Rina sendiri tuh badan itu udah nggak bisa ngerasa apa-apa, tapi dia tuh ngerasa ada sesuatu yang dingin, zep gitu ya. Dan si sosok anak kecil itu hilang. Dia selama baringan di situ, dia hanya ngedengar suara anak kecil itu. Aku pinjem badanmu ya, katanya begitu. Ini siapa? Bu Rina pun ngomong sendiri. Iya, aku pinjem badanmu sebentar, katanya. Aku pengen main-main, kata si anak itu. Tapi begitu, Bu Rina selalu nolak. Enggak, kamu siapa gitu. Kamu siapa? Kenapa kamu masuk ke badanku? Kata Bu Rina. Enggak apa-apa, aku mau pinjem badan kamu sebentar. Kata si anak kecil cuman bilang begitu. Aku mau pinjem. Aku mau main sebentar, aku mau bawa kamu jalan-jalan. Masa kamu nggak mau? Bu Rina pun enggak, aku nggak mau. Dia itu nolak gitu ya. Dan saat nolak kayak gitu, kok aku nggak bisa bergerak? Suara anak kecil itu ngomong lagi. Kok aku nggak bisa bergerak? Biasanya aku bisa bergerak. Kenapa kali ini aku nggak bisa bergerak? Iya, aku nggak mengizinkan untuk bergerak, kata Bu Rina bilangnya seperti itu ya. Dan akhirnya si anak kecil itu pun keluar lagi. Keluarnya pun kayak berdiri, tiba-tiba berdiri gitu. Kamu, katanya, kamu akan tidur terus seperti ini, kata si anak kecil itu. Bu Rina cuma diem aja ngeliatin begini ya. Dan dia tuh ketawa, dia lompat lagi, duk, tik, duk, berhenti nengok begini ya ke arah Bu Rina. Duk, jalan lagi, nengok lagi, sampai di jendela begitu kan. Itu masih nengok begini, terus udah bes hilang begitu aja. Itu adalah malam pertama. Dia udah mulai ngerasa hal seperti itu. Dia mikirin Bu Rina, ini siapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Siapa sih sosok anak kecil itu? Dia berpikir sampai pagi. Nah, ini
Giliran masuk hari ke-6, sekitar jam 5 pagi, subuh, entah kenapa Bu Rina itu bawaannya tuh ngantuk banget. Akhirnya dia pun tertidur. Dia tertidur sekitar 2 atau 3 jam. Sekitar jam 8 pagi itu bangun. Anaknya udah di sampingnya. "Oh Bu, udah bangun?" "Iya Ibu, akhirnya tidur," katanya. "Loh, akhirnya tidur gimana Bu? Bukannya setiap malam Ibu tidur?" Bu Rina itu keceplosan. Maksudnya tidur, ya tidur yang pules seperti ini, kayak dulu lagi," kata Bu Rina. "Badan itu udah agak segeran," kata si Bu Rina seperti itu. "Ya sudah Bu, pokoknya Ibu kalau susah tidur, obatnya diminum yang rajin ya," katanya, seperti kata anaknya. Anaknya pun ngurusin, dibersihin segala macam. Hari itu selesai. Lagi-lagi beberapa hari kemudian begadang lagi, nggak bisa tidur. Ini malam pertama ya. Malam pertama setelah Bu Rina itu tidur. Malam harinya. Lagi-lagi ada sesuatu yang terjadi di sana. Bu Rina itu ngedenger ada suara orang bersenandung. Perempuan bersenandung menyanyikan lagu yang entah apa lagunya. Dia ngomong apa juga nggak jelas. Bu Rina itu udah mulai paham kayaknya. Ini siapa gitu, kok ada yang datang ke sini lagi. Bu Rina pun nengok ke pintu begini. Dan ternyata itu adalah sosok perempuan. Sosok perempuan ibu-ibu dengan rambut panjang khasnya kayak di film-film. Itu adalah sosok kuntilanak. Kuntilanak tadi tuh datang ngedeket ke sana, ke Ibu Rina. Dia duduk di sampingnya. Bu Rina itu udah ketakutan, gemeteran. Dia gemeteran, tapi dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak bisa bergerak sedikit pun, kayak gitu, terkunci gitu. Ini kuntilanak, ini kuntilanak, ini kuntilanak. Bu Rina tuh merem. Nah, Bu Rina itu ngerasa begini loh, dibelai mukanya sampai lehernya begini, kerasa geli, dingin gitu ya. Cuman begitu ke bawah dia tuh nggak ngerasain apa-apa lagi. Yang seingatnya Bu Rina tuh begini, dia matanya melek ngebuka. Si sosok kuntilanak itu tadi mukanya itu udah bener-bener di atasnya Bu Rina. Bu Rina itu mau teriak, cuman enggak lah, katanya begitu. "Enggak lah, aku tahan. Ya Allah, astagfirullahaladzim, ini apa? Kenapa ada di depan? Kenapa ada di atasku?" Gitu. Dia tuh mau ngapain? Dia mau ngapain? Begitu kayak gitu, Bu Rina melek lagi. Dia tuh sebelumnya ngerasa hal yang serupa, mirip. Badan itu dingin, bes gitu ya. Ada sesuatu yang dingin, tiba-tiba tuh ada anget sedikit itu. Anget secara tiba-tiba, dan ngedenger suara lagi. "Kamu nggak bosan apa tidur seperti ini?" kata si suara itu ya di telinga itu. Bu Rina nggak ngejawab kali ini. Wah, si kuntilanak ini udah masuk ke badanku, katanya. Dan tiba-tiba Bu Rina itu ingat banget waktu itu sebelum akhirnya Bu Rina pingsan ya malam itu. Jadi dia itu ngedenger rame kaki dog kayak gitu pada datang. Itu adalah suara kaki anak-anaknya sama suaminya. "Bu, Ibu kenapa Bu? Ibu kenapa Bu? Ibu kenapa?" Bu Rina kali itu nggak bisa ngejawab. Dia bener-bener kayak mulutnya tuh terkunci. Dia tuh pengen ngomong, pengen ceritain. "Ini loh Ibu tadi begini. Bu sadar, Bu sadar." Malah anaknya bilang seperti itu. Bu sadar Bu." Sadar apa gitu? Ibu tuh nggak ngapa-ngapain, cuman begini aja, cuman Ibu nggak bisa ngomong. Tapi lagi-lagi anaknya bilang begitu. Bu sadar Bu, ayo Bu nyebut istighfar," kayak gitu, atau apa gitu sama anak-anaknya dibegituin. Ya Bu Rina makin bingung, sampai akhirnya tiba-tiba semua tuh gelap, bes gitu. Gelap, Bu Rina itu nggak ingat apa-apa. Dan keesokan harinya di situ diceritain sama anaknya. Bu Rina itu mulai bangun waktu itu pagi-pagi. Dan saat Bu Rina bangun, semuanya itu udah rame. Ada suaminya, ada anak-anaknya, ada anggota keluarga yang lain juga. "Bu, alhamdulillah Ibu udah bangun," gitu kan. Nah, di sana Bu Rina itu bisa ngomong. "Udah bangun, iya Ibu udah bangun. Ibu habis tidur kayaknya." "Bukan, Ibu itu pingsan tadi malam." "Oh, Ibu pingsan ya?" "Iya Ibu pingsan Bu." "Bu, tadi malam kenapa gitu?" "Nah itu tadi Ibu mau nanyain, kenapa sih kalian tadi malam bilang
Bu, sadar bu, sadar bu. Kenapa bilang seperti itu? Memang apa yang terjadi gitu. Bu Rinanya bingung kan dengan apa yang dia alami tadi malam. Oh jadi begini bu, tadi malam kami tuh ngedenger, kami lagi tidur, kami ngedenger ibu itu ketawa keras bu. Ibu tuh ketawa keras banget, kakak kayak gitu. Maaf tadi ada kesalahan teknis, jadi videonya harus keputus ya. Intinya tadi tuh sampai mana lupa gitu. Tapi nggak apa-apa wis, nanti videonya gelap dan ini tuh dilanjutin aja ceritanya. Videonya ada yang keputus, mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Anaknya menceritakan, Bu, tadi malam ibu tuh begini bu gitu. Ibu tuh ketawa sendiri, cekakakan begini. Ibu itu nggak ketawa nak, kata ibu itu nggak ketawa, justru ibu itu bingung apa sih sebenarnya yang sedang terjadi, kenapa bisa seperti ibu tuh mau ngomong cuman ibu nggak bisa. Nah ibu memang tadi malam kenapa bu? Oh iya tadi malam, bahkan 2 hari ini, kata Bu Rina tadi, ibu itu didatangi, nggak tahu itu setan kali ya, kata Bu Rina seperti itu. Emang ibu didatengin apa bu? Ibu itu pertama didatengin anak kecil dan dia tuh nggak tahu, mungkin dia tuh mau masuk ke badan ibu dan udah berhasil kali ya dia masuk ke sana. Tapi dia bilang pinjem badanmu sebentar ya, katanya seperti itu. Tapi nggak bisa, dia nggak bisa ngerakin. Kemudian dia keluar, terus dia pergi. Nah malam tadi pun sama, ada satu sosok yang ibu yakin itu tuh kuntilanak katanya. Bentuknya sama kayak di film-film, rambutnya panjang, roknya warnanya putih kotor begitu. Dia datang ke sini, duduk di samping ibu. Ibu takut banget. Ibu merem begini, tiba-tiba si sosok itu udah di atasnya ibu, ngeliatin mukanya begini. Begitu ibu merem lagi, ibu tuh ngerasain ada sesuatu. Mungkin dia juga masuk ke badan ibu. Tiba-tiba kalian itu pada datang ke sini ya, ibu bingung. Malah ibu disuruh sadar, ibu dari tadi sadar. Cuman memang ibu nggak bisa ngomong tadi malam. Oh begitu ya bu ya, berarti tadi malam ibu tuh kayak kerasukan ya. Iya mungkin seperti itu, tapi nggak tahu. Kalau kerasukan kan bisa bangun atau apa gitu ya, pikirnya Ibu Rina kayak gitu. Iya tapi ibu tadi malam diem aja, jawab anaknya. Bahkan kayak gitu, ibu tuh ketawa-tawa terus bu. Ketawa-ketawa. Iya ibu ketawa-tawa terus bu, nggak berhenti bu, makanya kita pada datang ke sini. Ini makanya keluarga juga kami kasih tahu seperti itu. Ibu ketawa-tawa adalah mungkin 2 atau 3 menit ibu ketawa-tawa. Setelah itu ibu pingsan, kata anaknya kayak gitu. Oh jadi kejadiannya seperti itu. Iya bu seperti itu bu. Ibu gimana bu, ibu mau ditemenin aja nggak tidurnya? Nah ini satu hal lagi, jadi selama sakit seperti itu Ibu Rina itu entah kenapa bawaannya tuh nggak mau ditemenin gitu. Soalnya kalau ditemenin ya itu tadi, kalau nggak tidur nanti ketahuan gitu. Dia kan memang susah tidur ya Bu Rina itu waktu itu. Nanti kalau misalnya ada temennya, suaminya atau apa, bawel gitu, nanti takutnya tuh dibawel. Makanya udah ibu tidur sendiri aja, udah begini aja kok, nanti kalau ada apa-apa ibu panggil, katanya begitu kata si ibunya. Oh ya sudah kalau kayak gitu Bu. Nah ini ada satu cerita, hari itu intinya selesai ya. Ada satu cerita lagi dari anaknya. Saat anaknya pernah gitu ya, satu malam, ini anak yang kedua berarti. Usianya tuh masih SMP. Anak pertamanya udah SMA. Ini yang usia SMP itu, kan seperti biasa mereka tuh rutin nengokin ibunya tuh lagi apa. Jadi pernah akhirnya dibuka waktu itu, Bu, aku juga pernah Bu ngelihat waktu aku mau nengokin ibu, ya aku cuma ngelihatnya dari jendela sih Bu biasanya. Aku lewat depan jendela, loh ibu sama siapa gitu, ibu tuh ada yang nemenin, ada sosok, gak tahu Bu sosoknya tuh warnanya hitam kurus, dia itu nongkrong Bu di sana. Ini Bu Rina tidurnya kan ranjangnya lebar, dia milih ranjang yang jatuh ke bawah gitu ya, kalau turun ke situ sisi luar. Nah ini di sisi yang deket sama mepet sama tembok, di situ tuh ada satu sosok yang lagi duduk. Nah anaknya yang kedua, dia ngeliat seperti itu langsung mundur lagi, dia tuh takut, dia nggak berani nerusin waktu itu.
Tapi ya itu tadi, dia juga nggak mau cerita ke siapa-siapa, baru hari itu dibuka. Nah sampai akhirnya tuh begini, hari-harinya Bu Rina itu selalu dilewati dengan hal-hal kayak tadi ya. Dan Bu Rina itu masih tetap menolak untuk tidur ditemani. Nggak mau pokoknya, aku maunya sendirian aja, lebih tenang, kata Bu Rina. Entah di hari keberapa, Bu Rina itu kedatangan satu sosok. Itu adalah sosok perempuan seperti biasa, dengan bajunya baju khas Jawa, tapi kali ini khas Jawanya tuh bukan tipe yang ratu, bukan yang pengantin begitu. Perempuan Jawa biasa, rambutnya pun disanggul. Perempuan itu kurus, langsing, cantik, imut, lebih ke imut, kata Bu Rina. Dia datang ke sana, bahkan ngucapin salam waktu itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kulo nuwun Bu, nuwun sewu Bu, bilangnya begitu. Nuwun sewu Bu Rina, katanya. Oh iya, lah panjenengan niku sinten? Anda itu siapa? Nggak usah disebutin namanya. Saya itu ini. Lah ada keperluan apa ketemu sama saya? Ini malam hari loh, jam 1 pagi. Bu Rina itu belum tidur, didatengin sosok seperti itu. Enggak, saya cuma mau nengokin ibu dan saya itu mau ngebantu ibu, katanya. Loh, mau bantu apa, katanya. Ya nantilah ibu lihat sendiri, saya minta izin ya buat bantu ibu ya, katanya. Iya silakan katanya. Dan waktu itu Bu Rina tuh nggak mikir kalau dia tuh setan atau apa gitu ya. Itu kayak bener-bener orang biasa normal. Ya bilang begitu, ya udah silakan kalau mau bantu saya, silakan, terima kasih banyak ya. Setelah itu tiba-tiba si perempuan itu nyuruh, Bu, ibu pejamkan mata ya, katanya seperti itu. Iya baik. Bu Rina itu kayak udah pasrah gitu aja ya. Udahlah, suruh merem ya, merem, mau diapain bebas pokoknya. Merem begini, tiba-tiba kayak gitu. Kali ini tuh rasanya beda. Dari ujung kaki ada hawa yang anget gitu, sampai ke ujung kepala sini itu rasanya anget semua. Dan di situ Bu Rina itu ngedengar suara, Bu, saya mau bantu ibu tapi dengan cara seperti ini, bisanya hanya seperti ini. Oh iya enggak apa-apa gitu, silakan. Bu Rinanya itu kayak mengikhlaskan. Dan tiba-tiba aneh, Bu Rina itu ngerasa bisa ngegerakin jari-jarinya. Dan singkat cerita, malam itu juga Bu Rina itu bisa bangun. Dia itu kembali normal. Dia itu berjalan ke kamar anak-anaknya. Dok, tangi ibu wis mari, katanya. Ibu tuh udah sembuh. Dok, tangi katanya. Dibangunin, bangun, ibu udah sembuh. Semuanya itu seneng gitu. Nah di situ Bu Rina, kamu itu siapa gitu, nanya begitu. Anak-anaknya kan bingung. Bu, maksudnya gimana Bu? Oh enggak, jadi Bu Rina itu maksudnya ngomong kayak di film-film gitu kayaknya. Bu Rina itu ngomong ke dirinya sendiri, iya kamu nggak perlu tahu banyak siapa saya, tapi yang jelas saya tuh cuma pengen bantu kamu. Dan kurangi bertanya-tanya gitu, nanti yang lain jadi curiga. Udah, nikmatin aja, bergerak sesukamu, aku hanya ngebantu aja. Dan ya semenjak hari itu Bu Rina pun menerima apa yang ada di badannya itu. Dan dia juga sering diingatkan jangan terlalu banyak bertanya gitu. Dan ya akhirnya Bu Rina pun mengurangi intensitas bertanyanya, kecuali benar-benar sepi banget. Dia tuh akan bertanya, dia tuh akan ngobrol gitu ya. Dan katanya sampai sekarang, selama 17 tahun, sosok itu tuh masih berada di badannya. Dan masih sering ngobrol. Dan Bu Rina kembali normal seperti semula. Bu Rina itu bisa berjalan lagi. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Mohon maaf kalau banyak gangguan di sana sini. Maklum, tempat baru, banyak penyesuaian juga, termasuk peralatan. Mohon maaf kalau misalnya ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semuanya, mohon dimaafkan. Siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang masih sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.